Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Damakusuma, NIM I1E024033. Di sini saya akan mengerjakan tugas video pengantar kurikulum. Ada 4 pembahasan yang akan saya bahas pada hari ini. Yang pertama, pengertian kurikulum. Yang kedua, unsur utama dalam kurikulum. Yang ketiga, tujuan kurikulum dalam pendidikan. Yang keempat, contoh penerapan kurikulum. Yang pertama, pengertian kurikulum. Kurikulum menurut saya adalah suatu rencana pendidikan yang berisi tujuan, materi, metode, dan evaluasi pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman untuk mengarahkan proses belajar mengajar agar sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, unsur-unsur utama kurikulum. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan, arah atau capaian yang ingin diwujudkan melalui proses pembelajaran. Yang kedua, materi pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari. Yang ketiga, strategi pembelajaran, pendekatan yang digunakan untuk menyampaikan materi agar tujuannya tercapai. Yang keempat, evaluasi atau penilaian, proses menilai keberhasilan belajar peserta didik sekaligus efektivitas kurikulum. Selanjutnya, tujuan kurikulum di dunia pendidikan. Yang pertama, mengembangkan potensi peserta didik secara utuh, baik aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Yang kedua, menjadi pedoman dalam proses belajar mengajar agar kegiatan pendidikan lebih terarah dan sistematis. Dan yang ketiga, mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan kehidupan dunia kerja dan perkembangan zaman. Selanjutnya ada relevansi kurikulum. Apa sih relevansi? Relevansi yaitu kesesuaian dan keterkaitan antara isi kurikulum dengan kebutuhan siswa, masyarakat, perkembangan zaman, serta dunia kerja. Relevansi kurikulum dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman terletak pada bagian kurikulum dirancang agar sesuai dengan karakteristik, minat, dan potensi peserta didik, sekaligus mampu menjawab tentang kehidupan modern. Kurikulum harus fleksibel, adaptif, dan berbasis kompetensi, sehingga peserta didik tidak hanya menguasai teori, tapi juga memiliki keterampilan sikap dan literasi yang dibutuhkan di era globalisasi, teknologi digital, dan persaingan kerja. Selanjutnya ada contoh dari relevansi kurikulum. Contoh kegiatannya, yang pertama, pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Yang kedua, ada integritas teknologi digital. Yang ketiga, ada magang atau praktik kerja lapangan. Yang keempat, kegiatan kewirausahaan di sekolah atau di kampus. Yang kelima, yang terakhir, pelatihan literasi data, keuangan, dan lingkungan. Selanjutnya ada contoh penerapan kurikulum. Yang pertama, guru membuat RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, sesuai kurikulum lalu menyampaikan di kelas. Yang kedua, adanya ujian penilaian untuk mengukur
ketercapaiannya kompetensi yang sudah ditetapkan dalam kurikulum. Yang terakhir, kegiatan ekstrakurikuler. Contohnya, pramuka, olahraga, ataupun seni yang didukung untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Dan yang terakhir, pemanfaatan teknologi. Misalnya, presentasi dengan PowerPoint atau pembelajaran lewat e-learning sebagai wujud adaptasi kurikulum dengan perkembangan zaman. Sekian penjelasan tugas video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.